Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading. Apa kabar semua? Semua apa kabar? Kali ini Kang Odading akan membawa kalian ke sebuah alur cerita film yang fenomenal pada masanya, yaitu Captain America The First Avenger. Langsung saja kita simak alur ceritanya. Odading capcus. Film ini diawali oleh sekumpulan ilmuwan yang menemukan bangkai pesawat tua di sebuah dataran es di Kutub Utara. Setelah mereka berhasil masuk, mereka dikejutkan oleh penemuan yang selama ini mereka cari-cari. Tapi nanti dulu, kita akan mundur dulu ke tahun 1942 pada masa Perang Dunia Kedua. Di kota New York, kecamatan Cipondoh, ada pemuda kurus kering krempeng dari Brooklyn yang bernama Steve Rogers. Dia sedang mengikuti seleksi untuk masuk ke militer Amerika Serikat. Namun apa daya, karena tubuhnya yang kurus dan juga penyakitan, Roger pun ditolak alias gagal. Steve Rogers ini sering dibully, juga gak jarang dijadikan buat latihan tinju alias dipukuli. Suatu saat, lagi asik-asiknya dipukuli orang, dia malah ditolong oleh seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabatnya sendiri, bernama Bucky Barnes. Ternyata Bucky ini sekarang sudah masuk ke militer Amerika dan berpangkat sersan. Dia juga bilang ke Steve kalau ditugaskan di Infanteri 107 dan besok mau dikirim untuk perang. Bucky kemudian mengajak Steve Rogers ke sebuah pameran mobil, tapi Steve lebih tertarik ke sebuah tempat perekrutan tentara. Bucky menyarankan agar Steve Rogers melupakan mimpinya untuk jadi tentara. Masih banyak pekerjaan lain, misalnya jadi ojek online atau buka warung angkringan. Tapi Steve Rogers kekeh dan tetap mau mendaftar sebagai tentara. Bucky hanya bisa mendoakan semoga sahabatnya ini beruntung. Tanpa mereka sadari, ternyata ada yang nguping obrolan mereka. Dia seorang ilmuwan yang bernama Dr. Abraham Erskine, yang akhirnya atas rekomendasi dari Dr. Erskine, Steve bisa masuk dan lolos menjadi tentara di divisi khusus dan rahasia milik militer AS. Steve mulai berlatih bersama rekan-rekannya di sebuah kamp pelatihan. Karena bocah ini cerdas, berani dan punya pribadi yang baik, Dr. Erskine memilihnya untuk dijadikan sebagai tentara super kuat dengan serum yang sedang dikembangkannya. Namun, Kolonel Philip, komandan pasukan tersebut, tidak yakin dengan postur Steve Rogers, kemudian melempar granat palsu untuk melihat reaksi dari pilihan Dr. Erskine tersebut. Steve Rogers yang memang pemberani, baik hati dan tidak sombong, secara mak bedunduk menubruk granat yang dilempar Kolonel Philip, dan Steve menyadari kalau ini hanya tes dari atasannya. Ia pun bengong alias pelongo-pelongo. Malam harinya Dr. Erskine mendatangi kamar Steve dan menceritakan tentang tentara super milik Nazi bernama Johann Schmidt. Dr. Erskine bilang dia pernah membuat serum sebelumnya dan digunakan oleh Jenderal Schmidt. Namun, karena serum itu belum siap, kulit Jenderal Nazi itu menjadi terkelupas dan berwarna merah. Jenderal Schmidt pun berubah bentuk menjadi tengkorak merah dan berjuluk Red Skull. Dr. Erskine juga berpesan kepada Steve, apapun yang terjadi besok, Steve harus tetap menjadi orang baik dan tidak sombong. Keesokan harinya, dengan diantar Peggy Carter, Steve mendatangi laboratorium Dr. Erskine dan bersiap untuk menjadi kelinci percobaan Dr. Erskine. Dia pun akan dimasukkan ke dalam sebuah mesin berbentuk kapsul. Bagaimana kisah transformasi Steve Rogers menjadi Kapten Amerika? Simak video selanjutnya setiap 3 hari sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Odading.